salah satu pihak dalam hubungan kerja dapat memutuskan hubungan kerja tersebut dengan memberitahukan sebulan sebelumnya secara tertulis kepada pihak lainnya. Bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Para pihak itu siapa? Pengusaha dan pekerja. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu buru ya, aku koyo aneh bakal bunga-bunga itu seminggu lebih ya. Mati-mati suara gue ya. Ya, terima kasih untuk Pak Sigit sudah mewakili semangatnya ya. Jadi sing banter wis diambil Pak Sigit, jadi saya bagian pelan-pelan kan. Coba kaget lah. Tapi salut semangatnya. Nah, saya ingin kawan-kawan kemudian memahami songkok sudut pandang aturan main sing bener. Apa sih sebenarnya hubungan kerja, apa sih PHK, terus kemudian bagaimana kita berpikir dengan sudut pandang yang benar, dengan dasar-dasar sing bener. Maksudnya ini, Doroya. Lek ngomong bener salah nih gue Islam ya, itu dasarnya apa? Al-Quran. Jadi, terus kemudian misalnya aku gantung yang pinggir kali, terus kemudian mari gantung yang pinggir kali, kemudian khotbah yang masjid, kemudian aku ngomong atas dasar hasil gantung, terus kemudian mengatakan bla 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 bla, aku salah apa bener? Salah. Kenapa? Karena salah bener nih gue Islam itu jelas aturan mainnya, dasarnya jelas. Apa itu? Sama ketika kita ngomong PHK, ketika kita ngomong hubungan kerja, itu ono dasarnya, rek. Bukan dasarnya gue apa kata manajemen. Lek manajemen ngomong efisiensi, manajemen ngomong PHK, bukan berarti kemudian itu menjadi dasar paling valid atas efisiensi ini. Paham ya? Kabeh ono aturan maine. Jadi bukan atas dasar, bukan apa ya istilahnya itu, karena mereka sing duwe pabrik, karena mereka sing duwe duit, terus kemudian kebenaran ada di mulut mereka. Apakah seperti itu? Tidak. Kita itu urip ning Indonesia, mereka urip ning Indonesia, pabrik iki manggon ning Indonesia, maka mereka harus tunduk patuh ning aturane Indonesia. Termasuk ono aturan terkait dengan hubungan kerja, terkait dengan PHK. Yakni itu pendapatannya aturan-aturan tadi ya, itu sebagian besar itu juga kemudian konsepnya sama. Nenggone Indonesia, nenggone Amerika mau dimanapun itu mirip-mirip secara konsep. Dan itu yang kawan-kawan harus pahami. Sehingga nanti ketika kawan-kawan disuruh lebih manajemen itu kawan-kawan nggak ini. Kenapa? Karena kan kawan-kawan punya keyakinan yang kuat didasari atas pengetahuan yang benar. Nah, sampai di poin ini ada yang ditanyakan terkait dengan hal yang bisa sampaikan. Monggo. Iring-iringan. Jadi lek ikut bah neng podium dino Jumat itu dasare kudu ora nambah lagi. Lek dasar grandong berarti koyoke mantane anu durung waya ucul sampe porong muncul. Selain ya. Enggak tak perlu masa ngono, enggak lah. Nah, saya ingin sampaikan beberapa. Ini saya ambil dari Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi
di tahun 2003 DPR itu mengesahkan yang namanya Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan. Nah, tak sitir beberapa poin saja yang ono kaitannya dengan konteks permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi dalam rangka untuk memberikan pemahaman sebenar. Undang-Undang 13 hubungan kerja. Apa sih hubungan kerja itu? Aku tuku HP dan Iqbal. Aku sebagai pembeli, Iqbal sebagai penjual. Hubungannya apa? Hubungan jual beli. Oh, coba sebut kredit lah. Kok ketuanya malah nggak keren. Masuk itu masih kredit satu. Nah, aku kenal lambi cewek, terus kemudian aku cocok, kemudian tak rabi. Hubungannya jenenge hubungan apa? Sama kawan-kawan, ini pabrik di Kejayaan, ya, di Kejayaan kemudian yang pabrik, jenenge hubungannya hubungan kerja. Apa sih hubungan kerja itu? Ini saya ngomong Undang-Undang 13 Pasal 1 ayat 15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Posisi kawan-kawan di mana? Pengusaha apa pekerja? Kemudian definisi langsung menjadi definisi PHK. Pemutusan hubungan kerja, PHK itu singkatan, ya. PHK itu singkatannya pemutusan hubungan kerja adalah pengadilan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan buruh dan pekerja atau miring buruh dan pengusaha. Ini slang. Ini manajemen pengusaha. Nah, hubungan nih, jenenge hubungan kerja. Nah, hubungan kerja itu apa? Hubungan kerja ini. Terus, pemutusan hubungan kerja itu apa? Nah, lek hubungan itu putus, maka itu jenenge PHK. Wis simpel ngono lah. Paham mosok dhewe juga mung ngene. Turun. Turun. Oh iya, ketentuan-ketentuan dalam hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja garis miring buruh. Jadi hubungan antara Nestleng dengan pengusaha itu terjadi karena adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu apa? Itu tak diberi contohnya. Ketentuan dalam hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Kemudian pasal 51. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Nah, kawan-kawan, tertulis atau lisan? Surat ini bisa ini. Gak khawatir neng bang, neng gabel. Karena SK, pegawai negeri ku SK. SK pegawai negeri ku payu. PNS ku SK nya payu. Yo, ya bukan? Gak, bajumu PNS. Payu belum? SK. Selain kamu PNS. Belum, selain. Kamu PNS juga. Payu biro. SK kamu. Iya, pegawai Nestlé, naik. Itu maksudnya perjanjian kerja, ya, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Hasil akhirnya apa? Hasilnya akhirnya itu SK. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dibuat atas dasar pertama kesepakatan kedua belah pihak. Jadi lah misalnya selain kan nyambut gawe ambil aku yo, siap. Terus kemudian, ya wes kontrak bayar sama ini, sepakat atau tidak? Sepakat. Terus kemudian nyambut gawe ini, sepakat atau tidak? Sepakat. Nah, ketika kemudian kedua belah pihak sepakat, ambil otak dulu sebentar otak ini. Ketika kedua belah pihak sepakat, maka kemudian muncullah yang namanya hubungan kerja melalui perjanjian tertulis. Kemudian yang kedua, kemampuan perjanjian kerja didasarkan atas dasar kesepakatan. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan penting. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Jadi pada waktu misalnya lah, aku sebagai pengusaha misalnya di logo Jek, kon ayo nyambut gawe ambil aku. Nyambut gawe ini apa? Gampang lah nyambut gawe ini apa? Itu pikirin dulu. Yo itu udah iso. Kenapa? Karena pekerjaannya nggak ada.
pekerjaan nggak ada pada waktu perjanjian kerja itu dibuat. Paham ya? Sekali lagi, adanya pekerjaan yang diperjanjikan yang dimaksud di sini adalah adanya pekerjaan pada waktu perjanjian itu dibuat. Pada waktu perjanjian ini kawan-kawan dengan pengusaha, itu ada pekerjaan apa enggak? Jawab dulu. B. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketentuan umum. Perjanjian kerja yang dimuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, tempat, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat kerja, bla bla bla, tanda tangan para pihak. Lanjut, yang penting. Nah, ini pasal 55. Ini sampai tabel. Tolong semua baca. Saya tanggung mojo ini, coba ini. Selain, banter. Kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Para pihak ini sopo? Keduanya. Selain usaha. Dan manajemen. Bang. DPA. Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Cocok. Mas Alif, nyuwun tulung Mas Alif. Iki paling keren di tanggungan mojo. Aku gak wani perintah. Panine njaluk tulung. Nyuwun tulung Mas Alif. Jangan baca. Pasal 55. Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Ono sing nyongko aku ngapusi ngetik iki. Lek ono sing nyongko aku ngapusi ngetik iki, ketiken googlingan kalian pegang HP. Ya, googlingan nang HP-mu, bukaan browsermu, googlingan ya. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 55. Lek aku ngapusi totoan sak bayaran. Kalah wis. Kayak aku sithik. Clear? Saya perlu tak jelas apa ndak ini? Lanjut. Sekali lagi, saya perlu tak jelas apa ndak? Bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Para pihak itu siapa? Pengusaha dan pekerja. Ketika kawan-kawan dipanggil ke town hall, itu kemudian kawan-kawan menyangka bahwa perjanjian kerja itu akan ditarik atau diubah sepihak oleh manajemen. Benar apa enggak? Kemudian kawan-kawan menyangka bahwa itu bisa dilakukan oleh manajemen. Benar apa enggak? Padahal clear disebutkan di pasal 55 Undang-Undang 13 tahun 2003 disampaikan clear perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau diubah kecuali atas persetujuan slang. Yo, slang pekerjaannya slang maksudnya pengusahanya manajemen. Benar lho. Sama ini clear ya? Dan ngerti kok yang ini lho, itu manajemen kok. Kurang edukasi, nah. Masalahnya lho. Kurang Bicara apa sambutan atau bentuk bau. Ya maklum lah, rawat jenenge aja. Pasal 56. Pasal 56, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Kawan-kawan pernah dengar nyambut gawe kontrak? Kerja kontrak. Jadi ono kontrak, ono permanen, ono PKWT, ono PKWTT. PKWT itu apa? Perjanjian kerja waktu tertentu. PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Tidak tertentu maksudnya apa? Mulai tanda tangannya gawe sampai Pensiun. kok yakin sampai pensiun? Kakaknya di sini lah. Ayo terus nih, mati di sini apa pensiun di sini? Jadi butuh no? Oh nggak iso. Kembali ke pasal 55. Nah, pabrik gak butuh no, pabrik gak butuh no, kemudian kawan-kawan gak sepakat untuk merubah atau menarik perjanjian kerja, iso apa enggak? Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat misalkan masa percobaan paling lama 3 bulan. Kawan-kawan pada waktu pertama kali masuk, probasinya berapa lama? Nah, probasi 3 bulan itu dasarnya ini. Bukan ngawur. Ono dasarnya.
Pasal 61, perjanjian kerja berakhir apabila, jadi perjanjian kerja tadi berakhir itu berarti putus. Apabila apa? Pertama, selain meninggal dunia. B, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Berakhirnya misalnya lah, selain punya bergaya dengan aku ya, pirang tahun bu, 5 tahun. Nah, ketika sudah sampai 5 tahun selesai, maka kemudian berakhir. Nah, perjanjian kerja kawan-kawan itu mulai dari tanda tangan sampai kapan? Klausul ini masuk apa enggak? Adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Iki wis ana apa durung? Lek durung maka kawan-kawan masih tetap sebagai pekerja. Si tetap bisa gawe medical. Wah, aku sampai ya Allah. Ono lek mbok sak jinah ya. Bem, iki lek aku iso gawe medical apa ndak? Iso gawe medical apa ndak? Sak jinah tumbi lah sih. Sak jinah wong turunan, ya ada wong turunan. Gaji 13 kan itu. Aku sih. Kayak munggah tuh. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Pertama, perjanjian kerja berakhir jika A meninggal, entek aku nih, kemudian putusan PHI, kemudian yang terakhir ketika dicantumkan ini perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu contoh nih, PP atau peraturan perusahaan. Kita ada PP enggak? Ono PP enggak? Kenapa nggak ada PP? Kenapa nggak ada PP? Karena ada? Tidak ada P3 karena ada PKB itu, Pak. Terus kemudian perjanjian kerja bersama. Di kita ada perjanjian kerja bersama apa enggak? Ada apa enggak? PKB. PKB ini ngomong apa terkait dengan pemutusan hubungan kerja? Cek, tidak. Ini pasal 42 pemutusan hubungan kerja, ini PKB kita. PHK terhadap buruh atau pekerja berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Salah satu pihak dalam hubungan kerja dapat memutuskan hubungan kerja tersebut dengan memberitahukan sebulan sebelumnya secara tertulis kepada pihak yang lain. Kawan-kawan baca angka nomor 2. Put. Pasal 42 pemutusan hubungan kerja. Ayat 2. Salah satu pihak dalam hubungan kerja dapat memutuskan hubungan kerja tersebut dengan memberitahukan sebulan sebelumnya secara tertulis kepada pihak lainnya. Titik. Kalian luar biasa. Lanjut. Nomor 3, ayat 3. Hubungan kerja akan putus dengan sendirinya bila buruh atau pekerja yang bersangkutan meninggal dunia. Ayat 4. Dalam menyelesaikan sebuah pelanggaran, pengusaha dapat mengambil tindakan pembebasan tugas dan menempuh prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 5. Hak-hak buruh garis miring pekerja dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 6. Pemutusan hubungan kerja karena sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan. Ayat 7. Pemutusan hubungan kerja karena kecelakaan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dan menurut ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih. Nah, dari 7 ayat tadi yang paling related, yang paling berkaitan dengan kawan-kawan, ayat nomor berapa? 2. 24. 2.
Dua, salah satu pihak dalam hubungan kerja dapat memutuskan hubungan kerja tersebut dengan memberitahukan sebelumnya secara tertulis kepada pihak lainnya. Jadi pengusaha, kawan-kawan pengen PHK apa enggak? Nah, saat ini si pengen PHK siapa? Manajemen. Maka manajemen harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pekerja selambat. Pemberitahuannya tadi itu sebulan sebelumnya. Kawan-kawan harus mendapatkan surat pemberitahuan atau turun? Wes mau turun? Yakin? Yakin apa enggak? Yakin. Ngomong gak yakin, suara pun kayak ini sia-sia udah. Bahwa kemarin surat yang diberikan oleh manajemen ke kawan-kawan itu bukan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, bukan, tapi surat pembebasan tugas. Nah, dari situ maka clear. Lek misalnya dino iki memberitahukan, maka kemudian kawan-kawan masih punya waktu selama 1 bulan. Lek misalnya dino iki kawan DKI, bener? Tapi kan dino iki kan enggak ono, ya enggak? Maka status kawan-kawan masih tetap sebagai pekerja. Lek sebagai pekerja, maka berhak mendapat ojo upah, medical, Fasilitas. pengisa Cina tidak boleh medical. Kalau kronos, enak lah. Kemudian yang keempat, dalam menyelesaikan setiap pelanggaran, pengusaha dapat mengambil tindakan. Kalian melakukan pelanggaran tak? Teman? Itu kata PKB kita terkait dengan PHK. Lanjut di undang-undang ini. Ini Mang, cek. Buat. Ayo. Ayat 1 D, adanya keadaan atau perjanjian tertentu yang dicantumkan dalam PKB. PKB kita ngomongnya clear ya. Kemudian ayat 2, perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah. Ini gak ada korelasinya dengan kita, bener benar? Skip aja wis, ini biar dikupas. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, ada pengalihan apa enggak? Lanjut. Dalam hal pengusaha meninggal dunia, meninggal dunia apa enggak? Lanjut. Dalam hal guru meninggal dunia apa enggak? Belum. Enggak, lanjut. Nah, ini bab 12 pasal 150 pemutusan hubungan kerja. Pasal 62. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Andar. Andar, Pak Ayub. Mana Pak Ayub? Wah, Pak Ayub. Sampean baca ayat favorit sampean. Iki anu iki. Jaguza. Ayo, sampean baca ayat favorit sampean. Tak golek lho, ayat favorit khusus gawe Pak Ayub. Pasal 2. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!
Satu sing ingin mendapatkan pemberitahuan bebasan tugas sementara. Si paling nom. Oh, Nafis. Maju. Masa kerja usahamu saya kira. Ralikur, pensiun normal kita itu di usia 57. 57 kurangi 22 kilo. 29 tahun 29. Oh 29. Oh di nom itu kemana? Sisa berapa? 28. 28 itu berapa kali lepas tahun? 14 orang THR udah 14 dipengno 28. sama 28 bro 392 kali upah. Tidak apa-apa Pak, aku biarkan, aku kayak orang 392 kali bis, dasarnya apa? Pasal 62 Undang-Undang 13. Pasal 62 favorit. Pasal 62 favorit. Terus saya pasal 61 ayat 1 apa? Cek undangan. PKWT. Pasal 61 ayat 1. Perjanjian kerja berakhir apabila pekerja meninggal dunia, berakhir dalam waktu perjanjian kerja, adanya pemutusan hubungan kerja, bla bla bla. Oleh PHK ini bukan karena ini, maka manajemen itu pasal 62. Maka pasal 62 berlaku. Pasal 62 itu penafsirannya kaya apa? Clear? Lanjut. Pemutusan hubungan kerja atau PHK pasal 50. Ketentuan mengenai PHK dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di mana. PHK yang ada di dalam pasal ini ya, itu termasuk berlaku untuk Nestle. Wes gambarannya ngono wis. Pasal 151. Pasal 151 ayat 1. Pak, bocor Pak. Pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Ayat 2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, yang paling manajemen Pak, manajemen kalau itu harus melakukan upaya wes apa upayamu memberantas paus? Mungkin mereka jawabnya kalau mungkin. Karena pada waktu perundingan mereka menyatakan bahwa mereka sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk mencegah PHK. Pasal 151 ayat 2, dalam hal segala upaya dilakukan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh, atau pekerja atau buruh apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Clear ya? Bahwa PHK bisa dihindari, maka PHK itu dirundingkan antara pengusaha dengan serikat. Jadi ketika kemarin kita berunding itu bukan tanpa dasar. Wes sebelah malah gak berundingan, ojo takok aku, takok sebelah dewe. Ono serikate. Sama. Mau cari Gusti Allah. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan PHK dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Jadi kok SBNK di manajemen berunding kemudian dikasih sepakat, apakah PHK bisa terjadi? Enggak bisa terjadi. Sampai kapan? Sampai ono penetapan dari PHI. Jadi lah sampai kakek cerai ambil istri kedua, maka sampai cerai ini diberi pengadilan agama. Nah sampean kate misalnya aku nyolong pitik, maka aku diberi pengadilan negeri, pengadilan umum. Tapi kemudian sampean itu berselisih PHK dengan manajemen, maka nenggone PHI, pengadilan hubungan industrial. Sampai dengan ada ketetapan dari PHI, maka
status kawan-kawan tetap sebagai PHI berapa lama? Sampai baca di Undang-Undang nomor lali tahunnya 2004 tentang perselisihan hubungan industrial. Kira-kira itu 100 total, kira-kira itu 114 hari apa berapa kali ya? 114 itu berapa lama? 3 bulan. 4 bulan. Ya kira-kira sama lah. Jadi ketika kemudian rundingan habis serikat gak selesai, rundingan misalnya sampai sebulan. Nah terus kemudian ketika rundingan sebulan gak selesai, terus kemudian manajemen menyampaikan surat berarti sebulan, betul apa enggak? Dari 2 bulan tambah biaya 3 bulan, terus 5 bulan. 5 bulan, paling cepat itu loh. 5 bulan yang punya PHI. Nah, durung bandingin. Nah, kayak terus ketemu angka 5 bulan, kayak nyusul Iqbal. Enggak, maksudku kayak ini kan. Paling tidak itu punya wes kecekel tangan 5. Lanjut pasal 152. Permohonan penetapan. Lanjut. Lanjut. Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan PHK mecok menurut keterangan dokter selama 12 bulan setelah pengusaha dilarang si pertama mecok 12 bulan berturut-turut kalau di PHK. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan karena memenuhi kewajiban terhadap negara. Pekerja menjalankan ibadah yang berkaitan dengan agama. Jadi mari mulai kaji terus kemudian di PHK. Nah iso. Mulai kaji kan menjalankan perintah agama. Terus pekerja menikah. Maksud pekerja rabi kan di PHK. Buruh perempuan hamil, keguguran, kandungan. Oh, di kita nggak di PHK, tapi malah dikai presui. Cak buju-buju nih. Pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja. Oke, pasal G. Dari sing kepengin jadi pengurus. Pekerja atau buruh mendirikan menjadi anggota atau menjadi pengurus serikat buruh. Pekerja atau buruh melakukan kegiatan serikat buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atau kesepakatan pengusaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja. Kegiatan serikat itu ya jadi alasan manajemen untuk mem-PHK. Nah, saka kono sing pengen dadi pengurus aja wedi. Kalian dilindungi dengan lanjut kalau kaitannya gitu. Oh. Satu lima satu yang tidak cek. Dalam hal perundingan SPK Dewan Pendapat kita masih persetujuan pengusaha dapat memutuskan kerja dengan pekerja tersebut selama lanjut. Korelasi ini, mengundurkan diri. 153 kan? 153. Oke, sebenarnya. Pengunduran diri. Bukan aman ya? Lanjut. Persoalan Bima ya guys. 55 Mek, siapa Mek? Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Kewajiban pengusaha apa? Bayar upah. Kewajiban pengusaha apa? Medical. Jadi selama sampai nanti kanca-kancanya. Selama belum ada penetapan penelitian hubungan industrial, maka kawan-kawan masih bisa pakai medical. Pengusaha dapat tindakan skorsing.
sekurang nggak pelanggaran kak. Lanjut. Dalam arti, ini pesangon. Ini rumusan pesangon. 1 kali PMTK, 2 kali PMTK, 4 kali PMTK. Itu asal muasalnya dari ini. Pasal 156 ini. Terus kalian gak usah ruwet-ruwet mikir dan dari rumusannya terus digawe di pengurus ya. Terus gak usah ruwet mikir-mikir, skip. Lanjut. Ojo dipikiriku sing Ya, siap. Bang. sing 392 mau. Pasang dulu, lanjut. Ayo mau. Oh, coba tingkat lagi, kesana ini drone baru. Yo. Pasal 62. Sampai pensiun. Lanjut. Lanjut. Oh, ini pelanggaran berwajib lanjut. Stop. Satu enam satu, lanjut. 161, sorry. Oh, 161. Kalau mau hubungan ya lanjut. 162. Iku ngomong pesangon dulu. Iya, ngomong sendiri, anak orang sini. Lanjut. Boleh pesangon 62, kembali ke 62. Lagi, pasal 163. Pengusaha dapat melakukan PHK dalam hal terjadi perubahan status. Orang perubahan status apa enggak? Cek nek bener manajemen itu duwe BA atau sama statusnya. Statusnya berubah. Penggabungan, ono penggabungan? Peleburan. Perubahan kepemilikan. Buruh atau pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Wah, aku pengen kerja mang dak oleh kok. Standar tok itu. Standar. Lanjut terus. Oh. Pengusaha dapat melakukan PHK karena perusahaan tutup. Perusahaan tutup apa enggak? Malah berlayar. Yang disebabkan mengalami kerugian terus-menerus atau karena force majeure. Enggak, perusahaan enggak tutup, enggak berlaku. Ini. Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Jadi kejayaan manajemen kejayaan ngomong, pabrik merugi, maka kalian tak PHK. Maka, ya, statement pernyataan rugi tadi itu harus dibuktikan dengan laporan keuangan selama berapa lama? 2 tahun terakhir. Bukan hanya berhenti di situ, tapi wajib diaudit oleh akuntan publik. Jadi tidak iso manajemen ngomong pabrik bangkrut maka kalian tak PHK. Oke, tidak apa-apa. Di laporan keuangan selama 2 tahun terakhir. Nah, laporan keuangan 2 tahun terakhir tadi itu harus sudah diaudit oleh KAP, kantor akuntan publik. Clear? Jadi kalian ya kemudian ngomong pabrik rugi maka aku di PHK. Loh, ojo segampang itu ngomong rugi itu. Apa ya? Gak semudah kayak Drogba misalnya dodolan Milo kemudian ngomong rugi. SLB. Oh, dodolan listrik mo. Beralih. Paham ya? Jadi kosakata manajemen rugi, pengusaha rugi itu bukan kosakata sing enteng. Itu ono konsekuensi hukumnya. Harus dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir. Dan laporan keuangan itu diaudit. Maka ketika mereka ngomong pabrik rugi kalian tak PHK di Pak, laporan keuangan 2 tahun terakhir harus diaudit kemudian ditono ning ati. Paham? Pengusaha dapat melakukan pengusaha karena perusahaan itu bukan karena perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerjaan berumur. Ayo pesangon nih. Lanjut. Lanjut.
164, 165. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena pilot. Pilot itu enggak? Macak pilot. Dalam hal pekerja atau buruh meninggal, serang buruh meninggal. Pengusaha dapat melakukan PHK karena memasuki usia pensiun. Buruh, lanjut. Terus lanjut. Mangkir. Ndak. Kok mangkir ya apa? Wong aku mau bunuh pabrik. Malah kate kok enggak oleh mangkir tadi ya. Allah. Di kiri sana ya? Terus lanjut lagi terus. Cepat seraudan. Terus lanjut. Cacat total lanjut. Kalau enggak sampai ini ya. Enggak cacat mental kali aneh. Ya enggak lah. Cacat mental mau. Seleng rodok. Selek rada. Iya. Lantai. Nah, ini ketentuan PHK, ketentuan terkait dengan hubungan kerja dan PHK menurut Undang-Undang 13. Sementara konsep ya, waduh. Orang ditanyakan, monggo. Sekali lagi kita tekankan, pasal 55 Undang-Undang 13 ya tahun 2003. Pocong. Besar mana? Nah. 155. Pasal mana? Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Setuju itu sama dengan sukarela, benar? Maka SBNI kan menginginkan ya bahwa oke, kita support efisiensi, kita sepakat efisiensi. Kawan-kawan bisa cek dalam PKB kita di bagian awal bahwa kita SBNI menghormati hak dan kewenangan pengusaha untuk menjalankan bisnis, untuk mengatur bisnis itu ada dalam PKB kita. Termasuk nih kerangka dalam menjalankan bisnis dan mengatur bisnis adalah efisiensi. Itu hak dan kewenangan mereka. Tapi masalah PHK, ya masalah PHK itu bukan hak dan kewenangan sepihaknya pengusaha. Sepakat? Maka kita ingin itu kembalikan sesuai dengan asas dasar yang berlaku bahwa perjanjian tidak bisa ditarik atau dirubah kecuali atas dasar kesepakatan atau sukarela. Kawan-kawan boleh soal kini neng perapatan ono pos polisi. Ketika tutup penjeli kawan-kawan ndak ono nggak kemudian ditilang. Ono kemudian bilang apa enggak? Kawan-kawan ketika baca pasal 55 maka apakah auto bakal diterapkan oleh pengusaha? Apakah auto bakal diterapkan oleh pengusaha? Maka dengan konsep dasar tadi bahwa ketika kita benar oleh masalah soal benar salah yang clear bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar. Tetapi apakah ketika benar maka kemudian kita auto menang? Belum tentu. Maka satukan kekuatan, jaga kesulitan, kita berjuang bersama bagaimana kita sampaikan ke manajemen bahwa program efisiensi silahkan dijalankan, tapi jangan sampai memaksa karyawan untuk PHK. Sepakat? Ya, benar. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam.